Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Otak cerdas, badan sehat, sukses. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ustazah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ustazah bisa memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Seperti apa pembahasannya? Simak penjelasan ustazah berikut ini ya. Baiklah anak-anak ustazah, untuk mengawali materi ini, marilah kita kenal dulu siapa sih sosok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman selain menjadi nabi juga sekaligus seorang rasul. Nabi Sulaiman merupakan hamba yang tekun beribadah, pandai bersyukur, menyayangi orang tua, dan merupakan raja yang sangat disegani. Dan beliau adalah seorang raja yang mampu menaklukkan kerajaan Saba dalam pimpinan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan raja Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Atas kehendak Allah, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya meliputi manusia, tetapi juga jin, binatang, tumbuhan, serta angin. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, di mana suatu ketika Nabi Sulaiman pernah mendengar pemimpin semut memerintahkan para semut masuk ke lubangnya agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul, sekaligus sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama, dapat memerintah kepada manusia, hewan, angin, dan jin. Yang kedua, angin bertiup atas perintah Nabi Sulaiman alaihi salam ke tempat yang ia kehendaki. Yang ketiga, menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang bertugas membangun istana dan benteng-benteng, ada juga yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Yang keempat, mengikat setan supaya tidak melakukan kejahatan. Yang kelima, mengerti bahasa binatang. Yang keenam, doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan. Yang ketujuh, memiliki kerajaan yang besar dan kaya raya. Dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang berhasil menaklukkan kerajaan Sabah yang pada waktu itu dipimpin oleh Ratu Balqis, di mana Ratu Balqis dan rakyatnya pada saat itu menyembah matahari. Mendengar berita tentang kerajaan Sabah tersebut,
Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Singkat cerita, melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis dan seluruh pasukannya akhirnya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis dan pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Berikut ini salah satu doa dari Nabi Sulaiman alaihi salam yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Setelah mempelajari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, ada beberapa sikap yang bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, rajin belajar supaya menjadi anak yang cerdas. Yang ketiga, baik kepada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berani menegakkan kebenaran. Yang kelima, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Demikianlah pembahasan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah menyimak video ini, silahkan anak-anak ustazah baca juga buku PAI-nya halaman 67 sampai 70. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan pada ustazah ya. Untuk hari ini itu saja materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.